kami dari kelompok 3 Pendidikan Agama Islam yang beranggotakan saya Indah, NIM F1G321020. Saya Nur Hidayah dengan NIM F1G321001. Saya Ega Pradina Rahmawati dengan NIM F1G321015. Saya Putri Ayuristi dengan NIM F1G321022. Saya Lisa Sauni dengan NIM F1G321038. Baiklah, kami akan membuat tugas dokumentasi tentang perkembangan sejarah Islam di Jambi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unja. Maksud kami datang ke sini itu untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam kami, Bu, tentang sejarah perkembangan Islam di Jambi. Jadi kami share di Google, Bu, dan kami menemukan rumah batu. Katanya di situ rumah batu ini salah satu peninggalan Islam di Jambi. Jadi, Bu, pertanyaan kami, mengapa rumah batu ini, Bu, disebut dengan rumah batu gitu, Bu? Karena pada zaman dulu, zaman abad ke-18 itu, inilah baru rumah batu yang pertama. Jadi berdirinya rumah batu ini sejak apa abad ke-18 ya, Bu? Tepatnya 1865. Jadi, Bu, pemilik rumah batu ini tuh siapa, Bu? Maksudnya raja ini siapa, Bu, gitu? Said Idris bin Hasan Ajupri bergelar Pangeran Wirakusumo. Jadi, Bu, ini kan salah satu peninggalan sejarah tuh, Bu. Ada tidak sih, Bu, pengaruh rumah batu ini terhadap warga sekitar sini, Bu? Atau kalau untuk sekarang ini belum nampak ya, karena rumah batu ini kan belum, ya kalau dipandang mata masyarakat yang tidak ada paham tentang sejarah, tentang sejarah lah, tentang perjuangan dia kan. Iya, jadi kalau masyarakat yang tidak ada paham itu mereka anggap biasa-biasa saja. Tapi kalau kemungkinan kalau misalnya pihak pemerintah ada perhatian, jadi bangunan ini jadi bagus, itu banyak. Iya, Bu. Mungkin banyak dampaknya untuk masyarakat, ekonomi kan, ramainya kunjungan. Kalau ramainya kunjungan ke sini otomatis kan lingkungan, orang jualan, itu kan bisa menunjang orang. Dan rumah batu ini pun nanti lebih terkenal tak sih, Bu, kan kalau dibuka tempat objek wisata gitu. Ini tuh rumah batunya itu dulu, Bu, emang gini atau bertingkat gitu, Bu, atau gimana? Rumah ini dua, rumah apa namanya ini, rumah semi permanen, rumah panggung, rumah panggung 2 tingkat ya kan. Di bawah, di atas.
Kalau kemarin kan rumahnya rumah panggung cukup yang di atas yang dipakai, yang kalau ini di atas di bawah dipakai semua. Iya. Berapa keluarga dulu di rumah ini, Bu? Ya dia satu keluarga dia lah, Oh, rajo-rajo tuh ya, Bu. Pangeran Wiro tadi ya Bu. satu dia. Maaf Bu, apakah rumah batu ini ada hubungan dengan keluarga Mbak Fadal Bu? Mupadal tuh Syekh. Kalau dia ini Arab. Jadi bisa lah ada sih, Bu, keluarga rajo-rajo ini yang menyebarkan agama Islam di daerah Jambi ini, Bu. Maksudnya? Ini kan ada kaitannya enggak, Bu, sama sejarah Islamnya? Tah keluarga mereka nih menyebarkan agama Islam ke daerah sini, Bu, gitu. Tah seperti dakwah. Kan dia memang berdakwah di daerah sini dari Gentala Aras itu daerahnya sampai ke Uduri 1. Dulu kan tidak ada banyak umatnya. Jadi wilayah penyebaran Islam dia sampai ke sana. Iya. Berarti berdampak besar lah sih, Bu, keluarga ini kan tentang sejarah Islam di daerah Jambi ini gitu. Itu dampak untuk keluarga dia kan. Iya. Oh, gitu. Baiklah, Bu. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu Ibu juga mau pergi kondangan. Makasih banyak ya, Bu. Saya minta maaf juga ya. Iya, Bu. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Jambi, jurusan Teknik Lingkungan. Maksud kami datang ke sini ingin menanyai tentang sejarah Masjid Al-Falah ini, Pak. Iya, gitu. iya. Kan masjid ini kan salah satu apa Islam gitu, Pak. Ada Ikon. kaitannya enggak tentang persebaran agama Islam di Jambi ini, Pak, dengan Masjid Al-Falah nih, Pak? Oh gitu ya. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku dari Fakultas Sains dan Teknologi ya, Iya, Pak. Universitas Jambi. Jadi ini menanyakan tentang sejarah singkat ya, Iya, Pak. tentang masjid ini. Jadi dapat saya sampaikan pada waktu tahun 1960, orang tua kalian dulu lahir mungkin di negara ini. Iya, Ya. Di mau akhir-akhir 1960 itu mungkin sekitar 67, 68, 69 ada wacana diskusi dari kelompok-kelompok masyarakat terdiri dari tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, pemerintahan juga, pemerintah, guru-guru, tuan-tuan guru besar yang surang ingin merencanakan mendirikan masjid. Katakanlah masjid yang representasi mewakili provinsi. Jadi atas diskusi itu maka disetujui oleh gubernur atas gagasan prakarsa almarhum gubernur kita Bapak Haji Abdul Suluti, mantan gubernur. Waktu itu dia jabatannya sebagai Sekda Jambi, Sekda Provinsi. Maka pada tahun 1971 dibangunlah ini. Masjid ini, Pak. Dibangun ini. Mungkin orang tua kalian baru lahir tuh tahun itu, ya. Dibangunlah masjid ini, dibangun selama 9 tahun dan pada tanggal 29 September 1980 diresmikan oleh Presiden RI yang kedua, Karto. Bapak A.M. Muhammad Soeharto ya. Nah, kemudian namanya disebutkan nama Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung itu menunjukkan besar,
cuma kalau dalam nomenklatur Departemen Agama, kalau masjid tingkat provinsi itu namanya masjid raya. Iya. Masjid kota, kabupaten kota itu agung. Cuma ini kita nggak tahu karena masjid provinsi tapi dinamakan agung. Tapi yang tahu saya seluruh Indonesia itu ada 7 daerah, 7 provinsi yang masjid provinsinya disebutkan masjid agung, termasuk masjid kita ini. Masjid An-Nur yang di Riau, Pekanbaru, itu masjid agung. Kalau yang lainnya banyak masjid raya. Iya, masjid raya, Pak. Nomenklaturnya begitu. Jadi nama Al-Falah itu diambil dari kisah ya kemenangan ya. Al-Falah itu kemenangan. Jadi pada zaman Belanda dulu memang Jambi ini termasuk ke belakang sekali, yang paling terakhir sekali, termasuk terakhir sekali lah dia bisa dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Iya. Sebelumnya kerajaan-kerajaan Jambi, terutama kerajaan Melayu Jambi, nah itu selalu menang. Pada tahun 1885, nah itu direbut oleh Belanda. Jadi tanah di sini, ini namanya dulu daerah benteng ya. Tanah ini dikuasai oleh tentara Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, jadi yang berkuasa TNI atas tanah ini. Jadi dikuasai oleh militer Indonesia. Jadi itulah sejarahnya, berdasarkan kompromi diskusi pemerintah provinsi dengan pihak dan Pangdam Jaya, di Pangdam Sriwijaya yang memiliki tanah ini, maka bisalah dibangun masjid di sini. Jadi dibangun tahun 71 ya. Itulah secara singkatnya kenapa dibangun sini. Kemudian akhir ini saya dengar Masjid Al-Falah Agung Al-Falah ini lebih dikenal oleh masyarakat awam, masyarakat luas, Masjid 1000 Tiang. Iya, Pak. Itu kenapa ya, Pak? 1000 tiang. Jadi 1000 tiang itu sebetulnya menunjukkan banyak aja. Jumlah tiangnya cuma Tiangnya banyak gitu ya, Pak. Iya, karena banyak disebutkan 1000. Jumlah tiang cuma 232. 232. Jadi itu ya, sama dengan Kepulauan Seribu. Salah satu kabupaten di pemerintah DKI. Iya. Nah itu kan tidak sampai 1000 Pulau, pulau, 1000 pulau. hanya 1000 ratusan jajaran gugusan pulau, maka disebut Kepulauan Seribu. Karena saking banyaknya gitu, Ya, Pak. jadi 1000 itu menunjukkan banyak, jumlah Iya. tidak sampai 1000. Maaf Pak, apakah dari awal terbentuk udah langsung seperti ini Pak? Jadi mulai dibangun tahun 71 sudah tidak berdinding ya, banyak tiang begini ya. Nah, tapi kemudian setelah berjalan waktu diresmikan tahun 2005 ya, 2005 barulah ada semacam penambahan-penambahan yang sifatnya untuk menambah fungsi estetika. Estetika, di samping itu ada nilai-nilai religinya yang perlu ditampilkan. Ciri khasnya gitu. Nah, ini ukiran-ukiran ini tahun 2005. Plafon-plafon ini tahun 2005. Pembalutan tiang-tiang ini oleh perunggu-perunggu ini ya. Ini tiang besar ini 40 jumlahnya ini. Penyangga kubah itu 12 tiang. Kemudian penjaga dang sebelah kubah itu ada 28 tiang. Ini jumlah 40. Ini dipalut dengan perunggu pada tahun 2005. Nah, termasuklah mengecat itu warna-warna hijau, pink gitu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian penulisan relief kaligrafi itu ya ayat-ayat penting dalam ukuran itu keliling itu di bawah itu ya. Iya, Pak. Kemudian pada kaca-kaca itu ya bola-bola itu Asmaul Husna. Nah, itu dikelilingkan ya. Masuklah tulisan-tulisan di sini. Kemudian bulat-bulat yang kiri kanan itu 4. Itu 4 itu menunjukkan khulafah Rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Iya, Pak. Tidak berdinding. Menurut arsitekturnya, menurut orang informasi yang saya terima dari yang membangun ini, dia bukan orang teknik, tapi dia terlibat administrasi keuangan selama 8 tahun membangun ini. Nah, jadi memang ini konsep tidak bertiang ini sebetulnya sudah dalam filosofinya untuk menghemat energi. Terkesan sekarang menurut orang-orang di luar Jambi, nah, ini masjid ini unik katanya. Iya, Pak. Jadi ikon ya, Pak. Ikon Jambi ini gitu, Pak. Salah satu ikon Kota Jambi. destinasi Wisata ya. religi. Oh, religi. Wisata religi. Religi. Jadi bukan kota Jambi tapi provinsi Jambi.
Iya Pak. Bahkan kalau orang-orang penikmat ibadah, yang istilah saya itu penikmat ibadah ya. Jadi saya kalau pergi ke suatu provinsi, yang paling saya dulu tanya itu mana masjid yang bersejarah sini, mana masjid yang saya enak sini. Paling waktu di Jakarta kan Istiqlal atau Sunda Kelapa atau Masjid Cumatia. Kalau di Depok itu ada Masjid Kubamas ya, itu ya kayak gitu ya. Dia selalu kalau datang ke Jambi ingin berkunjung ke Jambi, minimal dia sholat sunat. Nah, bahkan orang mancanegara juga begitu. Orang mancanegara, tetangga jiran kita, mulai dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand bagian selatan. Nah, selalu ingin di ini kalau datang ke Jambi, kalau dia ingin mengunjungi Masjid Seribu Tiang ini. Ini Masjid Agung ini ya. Jadi itu tidak berdinding, ada filosofinya hemat energi. Bayangkan kalau ini di dinding, setiap tiangnya ada kipas angin, 332 tiang angin, tambah lagi AC, bayangkan berapa energi watt yang dipakai. Iya Pak. Kalau ini kan cuma itu kadang-kadang mesin hidup satu kan, mic. Jadi itu ya. Jadi penjelasan singkat tuh nak ya tentang sejarah Masjid Agung ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi guys. Pak, selain Masjid Al-Falah ini, penyebaran agama Islam atau sejarah perkembangan Islam di Jambi ini apa aja ya Pak? Nah itu yang nanti salah saya ya. Itu kan bukan kewenangan masjid. Siapa tahu Bapak tahu kan? Iya, ya tapi kalau kita lihat tuh secara perkembangan Islam Jambi itu kan mulai masuknya ada yang mengatakan ada sejarah abad ke-12, ada yang 13 ya, itu yang dibawa oleh saudara-saudara kita yang dari Jambi sebenarnya. mulai dari Aceh katanya dia ke pantai timur kan, maksudnya dari daerah pesisir gitu. Tapi itu saya itu jangan dimasukkan ya, kita nanti salah ya. Iya. Kalau saya tentang masjid ini bisa, itulah coupling atau domain orang lain lagi ya. Nah, itu barangkali kalau di Fakultas KIP punya ada mungkin orang dosen-dosen tentang sejarah itu yang mungkin lebih tahu. Kan ahlinya kita lagi gitu Pak. Iya. Sekedar bertanya aja. Iya. Jadi itu udah bisa kasih tahu ya. Silakan apa lagi nih? Ada lagi? Ada yang enggak? Kalau fungsi-fungsinya anak-anak juga tahu lah ya sebagai tempat ibadah ya, tempat-tempat pertemuan Pokok mempelajari ada agama dalam Iya. agama. Tasya, kemudian tabit akbar. Kalau zaman sebelum pandemi suka di sini. Nah, kelompok-kelompok masyarakat kita dari pegawai masyarakat misalnya majelis ini mendatangkan ustaz-ustaz kiai-kiai dari Jawa, selalu makai sini. Karena memang sementara ini masjid terbesar di Jambi memang ini kapasitas kalau duduk-duduk 5.000 bisa misalnya 5.000 kapasitasnya kan. Jadi Di sini tuh Pak sering ada pengajian apa atau dakwah-dakwah gitu Pak? kalau hari normal ada pengajian majelis taklim rutin mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu ada. Nah, sedangkan yang oleh imam rawatib ini dilaksanakan pengajian setiap Senin malam Selasa. Nah, itu yang macam-macam lah kitabnya, yang ada fikih, ada apa gitu. Ada juga tilawah tahsin tilawah ya. Ada tahsin Quran. Ini jelas gitu ya. Kemudian lalu pagi mulai anak-anak Jumat sore, Sabtu sore dan Minggu pagi ada kalau anak-anak yang mulai dari tingkat mahir, sedang, tingkat pemula, tingkat dasar. Mereka ngaji sini, ustadznya beda-beda, kelompoknya ada alkohol. Tapi pada sudah yang tingkat mahir itu mereka anak-anak yang sudah hampir jadilah yang ikut musabaqah itu. Itu dari IPKO yang dilanggarkan. Ada 5 kelompok, 6 kelompok di sudut-sudut sana deh kan. Itu lalu dipakai untuk tasya pasti deh ya. Itu tadi kata saya tadi kalau sebelum pandemi ini selalu ada orang misalnya dalam rangka ini kelompok merasakan ini misalnya apa pembimbingan apa gitu ya, mendatangkan ustadz dari Jawa apa di mana pinjam ini. Tapi semenjak pandemi ini belum ya, kegiatan ini masih sangat terbatas ya. Ada lagi? Ada lagi? Enggak.
Ya. Terima Ya. kasih banyak Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Tunggu, stop. Udah jauh nian. Udah itu Far. Itu kau soalnya jadi enakan. Cantik dong kita di situ. Vlognya putar gitu. Nggak bikin